malam, Anda kembali menyaksikan Trending Topic di mana kami menggabungkan informasi dan juga teknologi. Seperti biasa, kami memiliki beberapa sumber, di antaranya portal metrotvnews.com, di mana yang masih menjadi berita yang populer dibaca ini masih terkait dengan Bali 9. Nah, terkait dengan koin Australia atau gerakan yang memang sangat dibahas ini di sosial media. Ada Ahok juga memberikan komentar, kemudian mayoritas warga Australia mendukung Bali 9, dua Bali 9 dihukum mati. Nah, kita lihat kalau dari sosial media apa yang menjadi trending topik ini dari Twitter Worldwide, yang dimana ini hashtagnya atau topik pembicaraannya masih seputar Oscar. Nyaritunya adalah director atau sutradara yang menang dari film Birdman, di mana filmnya juga menjadi Best Movie of the Year, Sean Penn, yang memberikan penghargaan untuk Best Movie. Kemudian juga Stay Weird ini diucapkan oleh Graham Moore yang memenangkan Best Adapted Screenplay untuk The Imitation Game, karena dulunya dia sempat ingin bunuh diri, dan jadi Stay Weird ini sempat meramaikan Twitter. Kalau kita lihat dari Google, ini juga ramai dengan soal Oscar. Banyak sekali yang ingin tahu soal Neil Patrick Harris, yaitu pembawa acaranya, kemudian juga Patricia Arquette yang memenangkan Best Supporting Actress. Dan nanti kita akan beritahu Anda yang paling dicari dari Google Indonesia, orang netizen Indonesia itu siapa. Ada 2 orang, tapi nanti tidak di segmen ini. Dan kita lihat dari Content and Knowledge Management Metro TV, apa yang menjadi topik atau tren beritanya, yaitu harga beras melonjak, di mana di Jakarta ini harga beras melonjak hingga 30%. Bayangkan, ini dari Pasar Induk Cipinang. Dan dari Menteri Perdagangan Rahmat Gobel sendiri menyatakan bahwa diduga ada permainan spekulan atau mafia beras di balik kenaikan harga ini. Dan berita yang kedua ini memang ramai tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, yaitu ajang penghargaan Oscar 2015. Birdman memenangkan Best Picture, dan yang juga menjadi pembicaraan adalah Eddie Redmayne, di mana ini sangat total sekali Eddie bermain sebagai Stephen Hawking. Stephen Hawking ini yang merupakan ilmuwan Inggris yang mengidap penyakit ALS, masih hidup sampai sekarang. Anda pasti juga pernah melihat mungkin film dokumenternya juga ada, dan juga yang menjadi bahan pembicaraan yang bisa dibanggakan oleh orang Indonesia, di mana interior designer dari Indonesia ini mendesain ruangan untuk Governor's Ball. Nah, Governor's Ball ini biasanya itu adalah untuk after party setelah Oscar, di mana seluruh bintang Hollywood atau siapa who's-who-nya Hollywood itu pasti datang ke Governor's Ball itu. Selain dari Oscar, itu dari Surya Dharma Ali yang mengajukan pra-peradilan, di mana mantan Menteri Agama yang juga tersangka kasus korupsi dana haji mengajukan sidang gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Surya Dharma Ali sendiri, jika Anda ingat, sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak tahun 2014 atau saat masih menjabat sebagai Menteri Agama. Selain itu, yang menjadi tren berita soal KPK dan Polri, di mana rencananya ini besok Abraham Samad, kemudian Bambang Wijayanto, dan juga ada salah satu penyidik KPK, Novel ini akan diperiksa di Bareskrim. Bambang Wijayanto akan diperiksa soal pengarahan keterangan saksi palsu juga di Bareskrim. Sementara untuk Abraham Samad sendiri, ini sebenarnya pemanggilannya ada di Mapolda Sulselbar, dan kita lihat apakah nanti ketiganya akan datang besok untuk pemanggilan. Dan yang kelima yang menjadi tren berita adalah soal koin untuk Australia. Ahok juga sudah menyatakan bahwa nasionalisme warga Indonesia sangat tinggi. Jika ada satu masalah yang mengganggu Indonesia, maka semua orang akan tergerak untuk melakukan sesuatu demi negara. Kalau Anda warga Jakarta, untuk Car Free Day kemarin ini banyak sekali gerakan Coin for Australia atau Coin for Abbott yang ada di Car Free Day. Kemudian juga Tony Abbott sendiri dikejar warganya, karena ini Abbott itu sebenarnya tidak pantas lah untuk mengungkit-ungkit soal bantuan tsunami 2004 lalu. Kita ingin tahu bagaimana sebenarnya tanggapan warga Australia sendiri terkait gerakan Coin for Australia atau juga gerakan Coin for Abbott. Sudah ada Burhanuddin Mustadi, biasanya jadi pengamat politik ini, tapi jadi narasumber sebagai mahasiswa S3 yang saat ini sedang mengambil studi di Australian National University di Canberra. Mas Burhan, kalau dari pengamatan Anda, sebenarnya tanggapan warga Australia sendiri bagaimana sih terkait gerakan Coin for Australia ini? Apakah ramai dibahas di sana? Ya, saya kira isu pemberitaan mengenai Bali 9 betul-betul membuat perhatian orang Australia. Jadi secara bulan terakhir, pemberitaan ini menempatkan headline baik Inggris, Indonesia maupun di orang Inggris. Bahkan kalau kita lihat resonansinya cukup
luas. Beberapa waktu lalu ada 6 mantan Perdana Menteri Australia, baik dan partai civil maupun partai liberal, yang melakukan semacam pertemuan bersama untuk memohon ampunan pada Presiden Jokowi agar warganya yang sekarang sedang menghadapi hukuman mati itu bisa diberikan semacam. Jadi ini isu yang cukup kuat, meskipun kalau kita lihat kontroversi yang terakhir sebenarnya, warga Australia menyayangkan mengapa istilah yang dipakai koin Australia, karena bagaimanapun mereka melihat masalah yang disampaikan oleh Ebert itu murni karena kesalahan komunikasi politik Ebert. Jadi harusnya untuk mereka koin for Ebert bukan koin for Australia. Jadi dan kalau misalnya jadi mereka sendiri sebenarnya juga malu gitu dengan pernyataan Perdana Menterinya terkait yang mengungkit-ungkit bantuan tsunami. Jadi ini saya kasih background dulu ya. Tony Abbott sekarang menghadapi dilema paling luar biasa dalam karir politiknya. Jadi tingkat popularitas Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia itu betul-betul berada di ujung jurang. Dalam beberapa bulan terakhir, Tony Abbott menghadapi guncangan bukan hanya dari eksternal partainya, tapi juga dari dalam. Jadi ada semacam leadership spill beberapa waktu lalu, di mana banyak koleganya yang berasal dari partai liberal itu meminta pengajuan pergantian kepemimpinan partai. Nah, salah satu isunya karena Tony Abbott gagal untuk mengangkat popularitas partai liberal. Yang kedua, popularitas personal Tony Abbott sendiri betul-betul jatuh ke bawah jurang. Belum lagi kesalahan partai liberal dalam pemilu di negara bagian Queensland yang kemudian memicu Tony Abbott untuk melakukan segala daya untuk recovery popularitas. Nah, saya menduga isu ini itu memang sengaja dipakai juga oleh Tony Abbott dalam rangka untuk memulihkan kepercayaan dan popularitas dirinya. Jadi jangan sampai warga negara Indonesia itu terkecoh gitu ya oleh isu internal, karena ini kan flag waving nasionalisme ini ya. Jadi masing-masing pihak menggunakan isu nasionalisme, apalagi kalau dikaitkan dengan polling di Australia yang menunjukkan dukungan tinggi agar pemerintah Indonesia dalam ini adalah Presiden Jokowi memberikan mercy kepada dua warga Australia. Ada 69% warga negara Australia yang menolak hukuman mati kepada dua warganya. Oke, Mas Burhan. Nah, Mas Burhan, terima kasih atas waktu Anda. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi sepertinya juga untuk mercy atau untuk maaf dari Presiden Jokowi tidak akan diberikan terhadap Bali 29 itu. Dan apa implikasinya ini terhadap hubungan Indonesia-Australia, kemudian juga apakah akan terus perang netizen Indonesia-Australia? Kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan pengamat hubungan internasional UI, Ibu Evi Fitriani. Setelah jeda pariwara berikut ini, Desi silakan bisa bergabung bersama kami. To find out in a